pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupmu. Kor Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu, kau mati bagiku, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Ku sembah kau selama hidupku. Kor Yesus juru selamatku. Kita mengangkat tangan kanan kita. Selamatku, ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Ku sembah kau selama hidupku. Puji bagi nama Tuhan, kita kembali pujikan pujian ini dari atas. Nanti pada kornya saya mengundang Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita dalam doa. Datang padanya, padanya dengan segenap hidupmu. Panggil namanya dengan segenap hatimu. Pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupku. Kor Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Ku bersyukur padamu, kau mati, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Ku sembah kau selama hidupku, ku sembah kau selama hidupku. Ku sembah kau selama hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau juru selamat kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Bahkan melayakan kami bangsa kafir untuk bisa beribadah melayani Engkau Tuhan. Untuk menjadi imam-imam dan raja-raja. Bahkan Engkau mau bentuk kami lewat firman pengajaran-Mu untuk menjadi sama mulia seperti Engkau, layak menjadi mempelai wanitamu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pelayanan kami pada sore hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau imam besar agung, Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Dan Engkau mengurapi kami semua. Mengurapi seluruh pelayan, seluruh sidang jamaat. Setiap peralatan kami gunakan, Kau rapi, jaringan internet, listrik, semua Kau rapi Tuhan. Sehingga ibadah kami tidak kering tanpa arti. Sampai pada pemberitaan firman sebentar. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh menikmati garapan firman pengajian benar. Menyucikan, membaharui kami. Untuk membawa kami sempurna sama mulia seperti Engkau. Layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Namun di saat kami berhimpun beribadah kepadamu, iblis setan tidak pernah tinggal diam, selalu berupaya untuk menggoda, merintangi, mau menggagalkan ibadah pelayanan kami. Apapun bentuknya, kami bersehat dipanggil nama-Mu penuh kuasa. Untuk kami tolak usir, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih umat-umat yang mengikuti ibadah secara online, umat berada, Engkau juga memberkati. Tuhan tolong semua urapi Tuhan, seperti Engkau mengurapi kami semua. Gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau berkati mereka seperti Engkau berkati kami. Satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, sampai kami boleh layak menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka habiskan ibadah pelayanan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, diucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan kiranya memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini, baik yang bersama dengan kami di tempat ini, juga yang mengikuti ibadah ini lewat siaran online, kami mengucapkan selamat sore,
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih bahagia dari Tuhan boleh kita rasakan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 70. Ku tak mau lupakan. Kan sengsara Tuhanku sana atas salib Golgota, dia serahkan hidupnya, dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota, kor cintanya Yesus, haleluya. Cintanya Yesus dalam dan lebar, ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota, kembali dari atas. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota, dia serahkan hidupnya buat tebus dosaku. Sana atas salib Golgota, kor cintanya Yesus dalam dan lebar, haleluya. Cintanya Yesus dalam dan lebar, ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota, cintanya Yesus dalam dan lebar. Cintanya Yesus dalam dan lebar, ku mau melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota, ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Sana atas salib Golgota. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, kita tidak melupakan sengsara Tuhan. Sudah menebus kehidupan kita. Dia rela mati bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita juga harus rela sengsara. Mulai dari meninggalkan dosa-dosa kita. Dan juga rela sengsara untuk tetap mengikut Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, kita tidak pernah meninggalkan pribadi Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian tambahan nomor 21. Seperti yang Kau ingini. Barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal.
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku dengan segenap kasih, dan pengorbananmu. Korku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, korku telah mati. Kita mengangkat tangan kanan kita dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kalau kita bisa meninggalkan hidup lama kita, itu semua hanya karena garapan firman Allah, firman pengajaran yang benar yang mau menyucikan kehidupan kita. Sampai suatu waktu kehidupan kita bisa sempurna seperti Tuhan. Oleh sebab itu kita di hari-hari terakhir ini harus banyak-banyak mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman. Kita lakukan dalam nyanyian Psalm nomor 74, Firman-Mu agung. Mari bersama kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu.
syukur. Tuhan ku ucapkan syukur. Tuhan, pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Syukur. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Sekali lagi kor, kita mengangkat tangan kanan kita. Tuhan ku ucapkan syukur. Tuhan ku ucapkan syukur. Haleluya. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hanya firman-Mu Tuhan yang mampu untuk melepaskan kami dari segala beban dosa. Oh, sebab itu kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kau nyatakan di tengah-tengah kami, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami Tuhan. Mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan juga urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan untuk bisa melakukan, mempraktekkan firman-Mu, untuk mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mengganggu di saat kami mendengarkan firman, dalam bentuk kekerasan hati, roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tolak usir semua. Hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mula pertama saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, mohon maaf istri belum bisa mengikuti ibadah bersama-sama, karena untuk jalan pun dia belum bisa terlalu cepat, apalagi kalau mau perjalanan harus datang ke sini. Ya, maunya sih memang istirahat di sini, cuma karena padatnya pelayanan saya, ya kalau di sini harus ditinggal-tinggal, tidak ada yang menemani, tidak ada yang bisa membantu dia. Ya, jadi kalau di Tentena ada banyak yang bisa bantu, siapkan segala sesuatunya dalam pemulihan kesehatan ini. Semoga di waktu-waktu akan datang atau mungkin minggu depan, ya kalau sudah kuat bisa segera ke sini lagi, ya beribadah bersama dengan seluruh sidang jemaat yang ada di Tonusu. Puji Tuhan, mohon bantu doa selalu untuk pemulihannya bisa segera terjadi. Puji Tuhan, kita melanjutkan firman penggembalaan di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-32 sampai ayat 36. Markus 14 32 sampai ayat 36.
Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, di sini murid-murid Yesus terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, 8 murid yang hanya duduk-duduk. Yang pertama 8 murid yang hanya, kalau tidak bisa pakai sana saja. 8 murid yang hanya duduk-duduk. Nah, kemudian yang kedua, 3 murid yang diajak Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itulah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi murid Yesus sekali lagi terbagi menjadi 2 di sini. Ya, yaitu 8 murid yang hanya duduk-duduk. Kemudian 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, yang diajak Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ini menunjukkan keadaan gereja di akhir zaman. Dalam menghadapi kesukaran besar di depan. Pencobaan besar di depan. Aniaya antikris. Gereja pun terbagi menjadi 2. Mayoritas hanya duduk-duduk. Artinya, duduk-duduk di sini artinya tidak ada kegiatan rohani. Tidak ada persiapan untuk menghadapi kesukaran besar di depan. Pikirnya antikris itu hanya omong kosong belaka. Pendeta menakut-nakuti. Tidak ada itu. Itu 8 murid, mayoritas. Gereja tidak punya persiapan menghadapi kesukaran besar di depan. Yang diawali dengan masa praaniaya, sengsara Getsemani. Hanya minoritas yang mau berjaga-jaga dan berdoa. Itu yang punya persiapan rohani menghadapi kesukaran besar di depan. Nah, kita perhatikan, ya. Jadi jangan heran kalau lebih banyak yang santai. Kegiatan rohaninya tidak ada, santai. Ibadah hanya menyenangkan daging, hanya menyukakan daging, ya. Tidak ada persiapan untuk masuk di dalam, untuk menghadapi ke sengsara besar, pencobaan besar di depan itu, kesukaran besar di depan. Tidak punya persiapan, santai saja. Ibadahnya sekedar ibadah. Kegiatan-kegiatan gereja dominannya hanya yang bersifat jasmani. Tapi yang punya persiapan hanya sedikit. Minoritas 3 murid, 8 banding 3. Lalu sekarang pertanyaannya, siapa mereka? Siapa yang minoritas itu? Yang punya persiapan rohani untuk menghadapi pencobaan besar di depan, kesukaran besar di depan. Nah, di sini 3 murid. Saya urutkan mulai dari Yakobus. Yang pertama Yakobus. Nah, Yakobus ini adalah murid yang menjadi martir pertama karena iman kepada Yesus, karena pertahankan iman kepada Yesus. Jadi Yakobus ini menggambarkan iman dan perbuatan iman. Itu Yakobus. Iman dan perbuatan iman. Nah, kemudian yang kedua Petrus. Nah, yang menulis surat 1 dan 2 Petrus. Dan isi surat Petrus penekanannya adalah kesucian dan pengharapan. Itu isi surat Petrus. Kesucian dan pengharapan. Nah, itu Petrus. Jadi Yakobus menggambarkan iman, Petrus menggambarkan kesucian dan pengharapan. Dan yang ketiga Yohanes. Menulis surat 1, 2, 3 Yohanes dan Injil Yohanes. Surat-suratnya menekankan soal kasih. Allah itu adalah kasih, karena inilah kasih Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, ya, penekanannya semua tentang kasih. Ya, jadi yang punya persiapan rohani untuk menghadapi pencobaan besar di depan, kesukaran besar di depan adalah kehidupan yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang punya persiapan rohani.
Itulah kehidupan yang berjaga-jaga dan berdoa. Ya, yaitu kehidupan yang memiliki iman dan perbuatan iman, pengharapan dan kesucian, serta kasih dan perbuatan kasih. Ayo, biar ini yang kita mau terapkan, kita mau gumuli hari-hari terakhir ini. Kita berjaga-jaga berdoa supaya kita punya iman, punya pengharapan, dan punya kasih. Puji Tuhan. Nah, ketiga murid ini yang selalu diajak oleh Yesus. Jadi bagi kita sekarang, jika kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih, kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Yesus. Itu, ayo punya iman, pengharapan, dan kasih berarti kita dekat dengan Yesus. Seperti tiga murid ini yang selalu diajak oleh Yesus. Nah, sekarang apa buktinya? Apa buktinya bahwa saya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, punya iman, pengharapan, dan kasih, kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Yesus. Apa buktinya? Yang pertama, bukti yang pertama. Tiga murid tadi diajak oleh Yesus ke Taman Getsemani. Mereka diajak ke Taman Getsemani. Lain 8 di luar duduk-duduk. 3 ini yang diajak ke Taman Getsemani. Ya, sekarang artinya ya, di Taman Getsemani Yesus permulaan sengsaranya di situ. Nah, ya sekarang artinya bagi kita sekarang yaitu mau masuk pengalaman kematian bersama Yesus. Nah, itu bukti bahwa kita punya iman, harap, kasih. Mau masuk pengalaman kematian bersama Yesus. Yo, ini yang banyak kali tidak disenangi, dihindari, tidak mau mati. Maunya senang-senang, dengan maunya ikut Tuhan itu senang-senang daging, bahagia. Kalau ada sengsara pengalaman kematian tidak mau, tidak suka. Dulu kami di Lempinel, penamatan Lempinel, saya ingat begitu salaman sama guru-guru penamatan Lempinel, pesan mereka cepat mati. Cepat mati supaya cepat bangkit dan cepat dipermuliakan. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan dan tidak ada kemuliaan. Nah, ini pengalaman kematian bersama Yesus. Prakteknya 1 Petrus 2, 21 sampai 24. Praktek pengalaman kematian bersama Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ganti saja. Nanti siaran langsungnya enggak muncul suaranya. Saya bacakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini praktek yang pertama, itu di ayat yang ke-22 sampai 24, itu praktek pertama. Ayat 22 sampai 24. Mau mati terhadap dosa. Ayat 22 dan 24. 22 dan 24 itu praktek pertama. Coba ulangi. 22 dan 24. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita. 24 Ia langsung. sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Iya, terima kasih, sampai situ saja. Ini mati terhadap dosa. Itu praktek pertama, mati terhadap dosa. Sama dengan putus hubungan dengan iblis penguasa maut. Itu. Kita putus hubungan dengan iblis penguasa maut. Itu praktek mati. Sama dengan bertobat. Itu pengalaman kematian. Bertobat. Dimulai dari bertobat dari dosa kebencian dan dusta. Dua ini. Sebab iblis itu bapa pembunuh. Membunuh itu sama dengan membenci. Iblis juga bapa pendusta.
Nah, kita bertobat mulai dari dosa, kebencian, dan dusta. Nah, itu pengalaman kematian. Kita dibenci orang, tapi kita tidak balas benci. Nah, tidak ada simpan kepahitan. Nah, tadi waktu ya, masuk minta ada yang calon lempinel di Tentena sudah mau menikah. Jadi karena saya yang sekarang yang melanjutkan membina dia, berarti saya sekarang orang tua rohaninya. Saya temani hamba Tuhan yang mau minta dia. Ada beberapa kami hamba Tuhan tadi. Lalu ada satu bapak, satu sidang Jumat tanya, oh Pak sakit ini ya, COVID ya? Yang tidak, bukan. Aduh kalau tahu begitu saya datang. Informasi yang saya dengar, oh Pak ternyata ini COVID. Tidak. Nah itu, dalam hati kalau mau ikuti daging, kemain orang-orang ini kok sampai tersebar jauh ke sana. Oh yang isu yang tidak benar, hoax. Nah, itu jaga, jangan ada kebencian, jangan ada kejengkelan, jangan. Saya cuma bilang kalau memang COVID yang duluan yang menyusul pasti mama. Dan ini yang bersentuhan langsung. Saya bilang dan bapak gembalamu, pas ada situ gembalanya. Ini gembalamu ini dia yang mandikan jenazahnya papa. Dia sudah kena pasti. Dan dia yang mandikan. Oh iya betul. Nah, itu kan. Kadang dengan isu-isu seperti ini mau membangkitkan kejengkelan, mau emosi, mau benci. Sekarang saya dilatih, dites tadi, diuji Tuhan. Mau khotbah tentang kebencian, jangan sampai saya sendiri muncul kebencian mulai dari kejengkelan. Ini putus hubungan dengan iblis penguasa maut. Ya, Yohanes 8:44, Injil Yohanes 8 ayat yang ke-44, iblis itu bapa pendusta, bapa pembunuh. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya, ini iblislah yang menjadi bapa. Nah, jadi di sini putus hubungan dengan iblis, ya. Bertobat dan mulai dari dosa, kebencian, dan dusta. Itu praktik pertama, praktik pengalaman kematian bersama dengan Yesus. Praktik yang kedua, nah, di ayat 23, 1 Petrus 2 tadi, itu praktik yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Iya, yang kedua tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Buktinya waktu Yesus disalib, dia malah berdoa, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Nah itu sudah dicaci maki dari bawah, ya, sejak di hadapan Kayafas, Hanas, Pilatus, Herodes. Sudah berapa macam cacian yang dia terima. Diludahi, dipukuli dan lain sebagainya. Tapi dia tidak membalas dengan kejahatan. Padahal kalau Yesus mau balas bisa. Dia berkuasa kok. Buktinya waktu di Taman Getsemani, di Injil Yohanes itu. Ketika Yesus mau ditangkap, mereka bertanya, Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Yesus bilang, akulah dia. Begitu Yesus katakan, akulah dia, serdadu-serdadu langsung rebah, jatuh. Nah, bisa saja Yesus langsung cabut nyawanya mereka. Tapi tidak. Dia tidak lakukan itu. Nah, ini praktek pengalaman kematian bersama Yesus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Dimulai dengan mendoakan yang baik. Ketika kita disakiti, doakan yang baik. Tuhan berkati dia. Mungkin itu sakit bagi daging itu. Oh enak saja. Saya sudah disakiti kok saya doakan berkati dia. Tolong usahanya dan sebagainya. Nah, tapi itulah pengalaman kematian bersama dengan Yesus. Bukan diukur. Kematian ini bukan hanya diukur tidak makan, tidak minum. Tidak punya ini, tidak punya itu. Oh itu mati.
Tidak punya apa-apa tapi berbuat dosa, bukan kematian itu. Pengalaman kematian yang benar adalah kita mati terhadap dosa dan tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itu bukti dekat dengan Tuhan yang pertama. Jika kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih, kita dekat dengan Tuhan. Buktinya diajak Yesus ke Taman Getsemani, mau masuk pengalaman kematian. Bukti yang kedua, diajak Yesus ketika ia membangkitkan anak Yairus. Ya, dibaca Markus 5 ayat 37. Diajak oleh Yesus ketika ia membangkitkan anak Yairus. Coba judulnya dulu, perikopnya dulu, kemudian ayat 37. Yesus membangkitkan anak Iya, Yairus. langsung 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Iya, tidak boleh yang lain masuk kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini artinya mau masuk pengalaman kebangkitan bersama Yesus. Ya, itu bukti yang kedua. Mau masuk pengalaman kebangkitan bersama dengan Yesus. Tadi bukti pertama mau masuk pengalaman kematian bersama Yesus. Sekarang mau masuk pengalaman kebangkitan bersama dengan Yesus. Apa prakteknya? Bangkit itu bukan nanti banyak uangnya, maju ekonominya, berhasil pelayanannya, oh bangkit. Oh bukan itu. Praktek pengalaman kebangkitan bersama Yesus. Prakteknya apa? Yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Itu praktek yang pertama. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk Iya, kebenaran. sampai situ. Hidup untuk kebenaran. Itu praktek pertama. Hidup untuk kebenaran. Untuk ya. Hidup untuk kebenaran. Jadi gunakan perpanjangan umur yang Tuhan berikan untuk kebenaran. Bukan untuk berbuat dosa. Bukan untuk menipu. Bukan untuk merugikan. Tapi untuk kebenaran. Ini perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan. Hidup untuk kebenaran. Nah, jadi yang dimaksud hidup untuk kebenaran segala sisi. Nah, di dalam segala hal itu yang hidup, yang dimaksud dengan hidup untuk kebenaran. Bukan cuma dalam satu sisi, tapi segala sisi dalam segala hal. Nikahnya, pelayanannya, pekerjaannya, berlalu lintas, dan lain sebagainya. Semua hidup untuk kebenaran. Sekalipun berat bagi daging, tetapi kebenaran itu mendatangkan ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Memang sakit, berat bagi daging. Mau hidup untuk kebenaran, oh berat, sakit bagi daging. Tetapi kebenaran membawa ketenangan, membawa ketentraman, damai sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan. Ya, di dalam Yesaya 32 ya, jelas. Ayat 17. Akibat kebenaran adalah ketenteraman. Coba, Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ketenangan. Jangan takut. Kita benar, sekalipun sakit bagi daging, tapi pasti ada ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Semua menjadi enak dan ringan. Amin. Kalau benar enak semua. Contoh saja di dalam berlalu lintas. Kalau kita benar enak. Kesaksian hamba Tuhan yang mentabiskan saya di Tentena kemarin. Dia lupa kalau dia tidak pernah cek SIM-nya, ternyata sudah mati. Dia tidak pernah cek. Begitu lewat, jalan, ada sweeping, ditahan. Ya, dia kan PD-nya keluarkan SIM. Ya, karena dia pikir ya masih hidup. Begitu dikeluarkan, dibilang sama Pak polisinya, ini sudah mati Pak SIM-nya. Nah, dia jujur, benar jujur, dia mengaku.
Ya saya tidak pernah mengeceknya Pak, minta maaf. Tidak ditilang, disuruh pergi. Nah itu, kalau benar, ya pasti tenang, semua damai, enak, ringan. Coba kalau tidak benar, saya pengalaman dulu, tidak benar. Ya, gaya-gayaan di Malang bawa motor, tidak benar. Memang tujuannya baik, besuk orang sakit. Saya pergi besuk, pulang, saya sudah pikir malam, ya, pulang sudah mau hampir tengah malam. Tidak mungkin lagi ada sweeping, ternyata ada sweeping. Nah, ternyata ada. Ya, sudah kadung masuk, sebenarnya bisa belok, ada jalan pintasnya saya tahu. Nah, sudah terlanjur masuk, ditahan. Langsung kena tilang, bayar sekian, habis isi dompet. Itu kalau tidak benar begitu. Langsung habis. Padahal waktu itu saya sementara nganggur. Belum dapat kerja. Ya, habis sudah. Ya, kapok. Sejak itu langsung cepat-cepat urus SIM. Nah, kalau benar, damai. Tenang. Tidak benar, tidak damai, tidak tenang. Semua jadi berat. Tuhan tolong kita. Ya, itu praktek pertama. Praktek yang kedua, Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Praktek pengalaman kebangkitan. Kolose 3, 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya, cari dan memikirkan perkara yang di atas. Ini kalau disimpulkan mengutamakan atau menyulungkan perkara rohani di atas segala-galanya. Ya, lebih dari perkara dunia. Ayo kita menyulungkan, mengutamakan perkara rohani lebih dari perkara dunia. Lebih dari perkara dunia. Sama dengan setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, itu pengalaman kebangkitan. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Mari mulai dari saya lebih dulu. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. 3 macam ibadah pokok. Nah, setia. Nah, kemudian yang ketiga, banyak orang setia berkobar-kobar, tapi sayang tidak dalam sistem penggembalaan. Nah, poin yang ketiga, praktek kebangkitan 1 Petrus 2:25. 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Iya, ini yang kedua ya. Yang ketiga. Tadi yang kedua setia berkobar-kobar, ditambah poin yang ketiga dalam sistem penggembalaan yang benar, tergembala dengan benar. Setia berkobar-kobar, ditambah yang ketiga, tergembala dengan benar. Ada kelihatan setia, melayani, setia. Siapa dia? Pendeta. Setia khotbah. Dia setia khotbah, tapi tidak dalam sistem penggembalaan. Domba-dombanya dia tinggal-tinggal. Khotbah di tempat lainnya setia, tiap minggu dia khotbah. Tapi di kandangnya sendiri dia tinggal. Domba-domba yang Tuhan percayakan untuk dia gembalakan, dia tinggal-tinggal. Untuk khotbah di tempat lain. Nah, itu setia tapi tidak dalam sistem penggembalaan. Ada lagi pemain musik. Main musik setia. Melayani main musik. Tiap minggu main musik. Tapi pindah-pindah gereja. Tidak jelas di mana penggembalaannya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi pengalaman kebangkitan itu, ayo hidup untuk kebenaran. Kemudian utamakan perkara rohani. Ibadah pelayanan, setia berkobar dalam ibadah pelayanan lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Ditambah yang ketiga, tergembala dengan benar. Setianya harus dalam kandang, bukan di luar kandang. Harus tergembala dengan benar. Hasilnya, 1 Petrus 2:24, 1 Petrus 2:24, kalimat terakhir, 1 Petrus 2:24b, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hasil yang pertama, kuasa bilur Yesus menyembuhkan
penyakit jasmani, ya, penyakit tubuh, penyakit jasmani itu sakit tubuh, sakit ekonomi, masa depan mungkin sakit, tidak jelas, dan lain-lain. Itu penyakit secara jasmani. Apa yang sakit secara jasmani? Tubuhnya kah? Ekonominya kah? Masa depan. Nah, ini Tuhan mampu. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan penyakit jasmani dan penyakit rohani. Penyakit rohani apa itu? Dosa. Sembuhkan berarti disucikan. Disembuhkan sama dengan disucikan, dilepaskan dari dosa. Apalagi penyakit rohani, penyakit sakit hati, nah, kepahitan hati, sakit hati itu dalam. Rohani, penyakit rohani, batinnya, batin yang tersakiti, kecewa, putus asa, nah, itu disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Juga penyakit nikah dan buah nikah, ya. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan penyakit jasmani, penyakit rohani, dan serta penyakit nikah dan buah nikah. Ayo, nikahnya bermasalah? Nikahnya bermasalah. Mau diambang perceraian, ya, itu kalau sudah bercerai itu bukan cuma sakit, mati. Mungkin suami istri enggak bercerai secara surat, tapi bercerai diam-diam. Cerai diam-diam, enggak bicara, enggak ngomong satu dengan yang lain, tidak ada lagi seperti itu. Saling sapa, tapi masih dalam rumah tangga. Tidak satu hati lagi. Suami maunya apa, istrinya mau apa, masing-masing. Urus makanan masing-masing, urus semua masing-masing, tapi masih satu rumah. Nah, itu penyakit. Penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit nikah dan buah nikah. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Ayo kita mohon kepada Tuhan. Biarlah kita mau hidup untuk kebenaran. Semua benar, nikah benar, pelayanan benar, pekerjaan benar, kemudian setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Dan tergembala dengan benar. B, hasil B ayat 25 tadi. Hasil B ayat 25, 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Gembala dan pemelihara jiwa. Hasil yang kedua, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Secara jasmani dipelihara. Terutama secara rohani. Kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, ada pemeliharaan Tuhan. Secara jasmani, terutama secara rohani. Apa standar pemeliharaan Tuhan? Standar pemeliharaan Tuhan adalah sampai kita takkan kekurangan. Itu dalam Mazmur. Takkan kekurangan aku, ya itulah standar pemeliharaan Tuhan. Takkan kekurangan aku. Kalau kita tergembala, Tuhan sudah jamin. Tuhan adalah gembalaku yang Tuhan adalah gembala. Mazmur Daud ya, dalam Mazmur 23. Takkan kekurangan aku. Ya, kalau saya sudah singgung-singgung langsung siapkan. Ya, ayo Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan Ini aku. standar pemeliharaan Tuhan. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan ini bukan diukur dengan juta-juta, miliar-miliar. Nanti diterangkan lagi. Takkan kekurangan juga sama dengan kalau di dalam Yohanes 10, hidup berkelimpahan. Itu standar pemeliharaan Tuhan. Standar pemeliharaan Tuhan, bukan pas-pasan. Takkan kekurangan, hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya, terima kasih. Itu standar pemeliharaan Tuhan. Takkan kekurangan aku. Sama dengan hidup dalam kelimpahan. Artinya di sini sekali lagi, artinya bukan banyak uang, bukan berjuta-juta, bermiliar-miliar uang, bukan. Artinya di sini sampai kita melimpah dengan ucapan syukur. Melimpah dengan ucapan syukur. Dibaca saja di rumah nanti, catat saja. Ibrani 13 ayat 15. Itu melimpah
dengan ucapan syukur. Nah, ayo, itu standar pemeliharaan Tuhan. Berapapun berkat yang kita terima, kalau disertai ucapan syukur, itu hidup dalam kelimpahan. Amin. Dapat 5.000 mengucap syukur, itu berkelimpahan. Oh, kami sudah alami praktek. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, saya tidak menghina, mengecilkan jemaat di sini. Tidak. Dijauhkan Tuhan, tidak, bukan seperti itu maksud saya. Jangan salah tangkap. Ya. Kalau mau ikuti, mau melihat, mohon maaf ya, permisi ya, dari berkat-berkat yang ada, undi, kolektor, satu hari tidak cukup untuk makan. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, kalau mengucap syukur itu hidup berkelimpahan. Ya, kami dipelihara. Masih melayani di Tenusu, belum di Yora, belum. Tuhan sudah pelihara, bisa KKR, bolak-balik naik pesawat. Dari mana semua itu? Bisa makan, bisa minum, bisa ini itu, bayar listrik dan lain sebagainya. Nah, hidup berkelimpahan kalau mengucap syukur. Tapi kalau tidak mengucap syukur, berapapun dia terima, 1 juta, 10 juta, 100 juta, tidak mengucap syukur, ya enggak, selalu kurang. Selalu kurang. Nah, sekarang Tuhan izinkan, sudah mulai diberkati secara jasmani, ya, tetap tambah mengucap syukur. Ya, hidup berkelimpahan. Tapi selalu semua untuk pelayanan, bukan untuk diri. Saya selalu sudah komitmen dengan istri, semua untuk pelayanan. Sekarang melayani di Tentena. Saya sudah bilang sama istri, kami berdua komitmen. Perpuluhan yang kami terima di Tentena, kami keluarkan perpuluhannya, ambil sesuai kebutuhan, keperluan yang ada, sebagian besar serahkan sama Ibu Rohani, Mama, serahkan. Beliau yang kelola. Entah bagaimana mau diatur, beliau yang atur untuk listrik dan semuanya, sudah serahkan semua. Untuk mungkin berkat bagi kepada pengerja, dan serahkan. Ya, kalau tidak dikasih ya mengucap syukur ya. Ya, bagaimana? Saya tanya mereka, ada dikasih berkat juga sama Oma? Ya, ada, oh puji Tuhan. Berapa? Oh sekian. Berapa kali dikasih? Ya, sekian-sekian. Oh enak ya, saya bilang dulu saya pengerja, tidak begitu. Cuma dikasih kolektor, selebihnya ya sudah. Berkat yang mana yang ada di rumah itu yang dimakan, tidak ada kasih. Nah, syukurlah kalau kalian diperlakukan seperti itu, baik. Ya, tapi ingat selalu mengucap syukur. 5.000 dengan ucapan syukur itu hidup dalam berkelimpahan. Sampai nanti betul-betul kita tidak punya kekurangan, sama dengan sempurna. Nah, itu pemeliharaan Tuhan. Sampai sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Catat nanti baca saja di rumah. Kita mempersingkat waktu. Yang ketiga. Bukti yang ketiga. Bukti dekat dengan Tuhan. Bukti kita punya iman, pengharapan dan kasih. Kita dekat dengan Tuhan. Diajak Yesus naik ke gunung. Diajak Yesus naik ke gunung. Melihat kemuliaannya sebagai Raja segala Raja. Ya, baca. Lukas 9, 28 sampai 29. Diajak Yesus naik ke gunung, melihat kemuliaannya sebagai Raja segala Raja. Lukas 9 ayat 28 sampai ayat 29. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Iya, terima kasih. Ini artinya mau masuk pengalaman kemuliaan bersama Yesus. Kematian sudah, mati terhadap dosa. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kebangkitan, ayo hidup untuk kebenaran. Setia berkobar-kobar, beribadah melayani Tuhan. Tergembala dengan benar. Kemudian kemuliaan sekarang. Mau masuk pengalaman kemuliaan bersama Yesus. Apa prakteknya? Yesus berubah rupa. Praktek masuk pengalaman kemuliaan bersama Yesus adalah mengalami perubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mengalami perubahan hidup. Ya, ini
Kita lihat, kita periksa diri kita. Sekian tahun ikut Tuhan, sekian lama ikut Tuhan dalam pengajaran tergembala. Sudah sejauh mana keubahan hidup kita? Atau jangan-jangan masih tetap hidup lama, tidak pernah berubah. Sudah dibaptis tapi tidak berubah juga. Ayo, kita harus mengalami keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tadi dikatakan kira-kira, coba di atas ayat 28, ayat 28 di atasnya. Lihat lagi. Kira-kira 8 hari. Angka 8 itu angka pembaharuan. Ingat Mbah Nuh yang selamat 8 orang. Dibawa semua di air binasa, hanya 8 yang selamat. Itu pembaharuan. Angka 8 itu angka pembaharuan. Ya, ayo biar kita mengalami pembaharuan hidup. Prosesnya bagaimana? Mau berubah ini bagaimana prosesnya? Nah, tadi Yesus naik ke gunung, ngapain dia? Mau apa dia naik di gunung? Jalan-jalan, pencinta alam, pendaki gunung? Bukan. Ya, proses yang pertama menyembah. Coba lagi naik ke atas. Terus. Ya, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya, itu prosesnya. Yang pertama menyembah Tuhan dengan benar oleh dorongan firman pengajaran. Sesudah pengajaran, kira-kira 8 hari sesudah pengajaran. Pengajaran yang menjadi dasar penyembahan kita. Pengajaran yang benar oleh dorongan firman pengajaran yang benar. Ayo, pengajarannya benar, penyembahannya benar. Pengajarannya palsu, penyembahannya pasti palsu. Mari menyembah Tuhan dengan benar oleh dorongan firman pengajaran benar. Menyembah Tuhan dengan benar itu bagaikan naik gunung. Artinya memang sakit bagi daging. Sebab itu adalah suatu perobekan daging. Menyembah itu bagaikan naik gunung. Itu sakit bagi daging. Sebab itu adalah suatu perobekan daging. Ya, menyembah ini merobek daging. Nah, sekarang saya, betul-betul. Nah, kalau dulu Noela tidak terlalu mungkinasi, ini main. Nah, sementara subuh harus pimpin doa. Tadi pagi itu pimpin doa subuh di tenda kayak melayang-layang. Sudah seperti melayang-layang, sudah goyang. Karena itu bangun 3 jam, malah bukan cuma 3 jam sekali, 2 jam sekali, memang jago betul batipar. Sudah dikasih ASI, cukup masih minta lagi. Nah, ini jadi minta yang susu formula. Ya. Tapi harus doa, pimpin doa pagi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada paket datanya, mau ikut doa pagi sama-sama ya 4:30 tiap pagi, kecuali hari Minggu. Ada doa pagi, saya pimpin langsung dari tentena. Itu, begitu bangun, bunyi alarm jam 4. Teler sekali ya. Tapi kan harus robek daging. Robek, enggak lucu kan sementara pimpin live streaming, haleluya. Live streaming orang lihat ngantuk. Strap, perasaan ngantuk ada. Memang ngantuk tapi strap, dares menyembah. Haleluya. Haleluya. Kalau mau menguap, kasih kuat tapi haleluyanya. Ya, mari kita robek ini daging, naik ke gunung, merobek daging. Kemudian proses yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, Iya. tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batin ya kami makin dibaharui dari hari ke hari. Iya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iya, 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya, ini yang kedua. Rela sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Itu yang kedua. Rela sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Nah, ini sudah alami.
harus persiapan sampai tengah malam, harus jaga lagi si kecil, bangun pagi, doa pagi terus. 7 hari dalam seminggu tidak pernah berhenti. Sengsara bagi daging. Ya, ajak terus mereka ini. Ya, kalau mereka semua teler, wah terlaluan. Ajak ini, bawa terus. Ke diora bawa mereka. Aktifkan paduan suara supaya sama-sama teler wes orang Jawa. Ini rela sengsara daging karena Yesus, ya, karena ibadah, karena pengajaran yang benar. Itu sengsara daging. Nah, ini untuk mempercepat proses perobekan daging. Doa penyembahan itu merobek daging. Kalau ditambah dengan sengsara daging tanpa dosa karena Yesus atau percikan darah, mempercepat proses perobekan daging. Ditambah doa puasa, doa semalaman itu mempercepat proses perobekan daging. Sehingga kita bisa mengalami keubatan hidup sampai kelak sempurna seperti Yesus. Terutama yang diubahkan adalah wajah. Tadi Yesus yang berubah rupa pertama wajahnya. Itu sama dengan panca indera. Yang diubahkan panca indera kita. Terutama panca indera yang mau diubahkan ya, telinga dan mulut. Kalau itu sudah diubahkan, semua diubahkan pasti. Karena penyebab kejatuhan manusia pertama kali, telinga dan mulutnya dirusak setan. Telinganya Hawa mendengar suara iblis, suara ular, mulutnya menambah mengurangi firman, jatuh dalam dosa. Jadi telinga dan mulut ini dulu yang mau diubahkan oleh Tuhan. Lewat doa penyembahan, sengsara daging tanpa dosa, telinga mulut mau diubahkan. Telinga yang diubahkan hanya untuk mendengar dan dengar-dengaran pada firman. Itu telinga yang diubahkan. Hanya untuk mendengar dan dengar-dengaran pada firman. Mulut yang diubahkan hanya berkata-kata sesuai firman. Bersaksi, memuliakan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Itu mulut yang diubahkan. Bukan ngomel, bersungut, tidak. Dalam sengsara, puji Tuhan. Haleluya. Itu sudah, mulutnya sudah diubahkan. Dalam pengalaman sengsara, mau mendengar firman, telinga mendengar firman. Ya, tadi pagi saya ditelepon oleh satu jemaat yang bergembala secara online karena keadaan jarak jauh. Ya, minta bantu doa ya karena menghadapi suaminya yang keras, suaminya yang kasar. Jadi kemarin waktu ibadah di Tentena dibentak-bentak sama suaminya. Tapi dia sama anak-anaknya diam, tenang, tetap ikut ibadah, mau tetap mendengar firman. Sekalipun harus speakernya mereka kurangi sedikit suaranya. Jangan sampai tambah meledak emosi suaminya. Nah, itu telinganya untuk mendengar, berarti sudah diubahkan. Mulut hanya untuk mengucap syukur, bersaksi, menyembah Tuhan. Itu sudah diubahkan. Hasilnya ayat terakhir, Markus 7:37. Markus 7 ayat 37. Kalau semua sudah diubahkan, mulai dari telinga dan mulut diubahkan. Nah, ini hasilnya. Markus 7:37. Mereka takjub dan 37. Markus 7:37. Ya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya Ya, baik. ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya telinga mendengar. diubahkan, Yang bisu dijadikannya mulut berkata-kata. diubahkan. Jadi hasilnya semua menjadi baik. Amin. Semua menjadi baik. Tuhan menjadikan semua baik. Kalau telinga kita hanya untuk mendengar dan dengar-dengar pada firman, mulut hanya untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur, bersaksi, berkata-kata sesuai firman. Tuhan mampu menjadikan semua baik. Sampai sungguh amat baik. Sama dengan kita sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di penghujung hari yang ke-6, Tuhan menciptakan sepasang nikah yang segambar dengan Allah. Dan Tuhan berkata, sungguh amat baik. Sekarang kita berada di penghujung hari ke-6, minggu kebusan. Tuhan juga akan menciptakan sepasang nikah yang rohani. Itulah Yesus mempelai pria surga dan kita gereja Tuhan yang sempurna. Itu yang dimaksud dengan sungguh amat baik. Ayo, apa yang sudah hancur, buruk, dan lain sebagainya, mari masuk pengalaman kematian, masuk pengalaman kebangkitan, masuk pengalaman kemuliaan, diubahkan. Panca indera, telinga, mulut diubahkan. Tuhan menjadikan semua baik. Mari kita mau dekat kepada Tuhan, selalu dekat kepada Tuhan. Semua baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yang bisa berlutut, menyembah silakan berlutut. Kalau tidak bisa duduk saja tidak mengapa. Semua baik,
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. C. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Haleluya. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dengan bersenang, haleluya. 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 Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Terpuji namamu, haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, Engkau baik, haleluya, haleluya.
ajaib Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, semua baik Tuhan. Engkau menjadikan semua baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya. Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, semua baik Tuhan. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji namamu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan,
Haleluya. Terpuji namamu, Engkau baik bagi kami, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, haleluya, glory bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, kami menyembahmu, haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji namamu, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Kita bangkit berdiri. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik
buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Lagi, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Amin. Haleluya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik. Dengan bersenandung, Yesus baik, baik buat saya. Dengan haleluya, Kau baik bagi kami. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, mengucap syukur kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Dia baik, Dia mampu melakukan semua baik sampai sungguh amat baik dalam hidup kita. Haleluya. Yesus. Sembah Dia. Haleluya. 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 Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, pegang kami semua. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, biarlah kehidupan kami mau memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang semakin bertumbuh. Untuk kami semakin dekat kepada Tuhan. Mau masuk dalam pengalaman kematian bersama Engkau. Kebangkitan bersama Engkau. Sampai kemuliaan bersama Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami. Berikan kemampuan bagi kami. Untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan tolong pergumulan kami serahkan semua dalam tangan kasih. Pergumulan nikah buah nikah, berikan kemenangan Tuhan. Satukan nikah buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar sampai mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan tolong berkati dalam ibadah pelayanan, biar kami tetap setia berkobar beribadah melayani, mengutamakan perkara rohani lebih daripada perkara dunia ini Tuhan. Kami tetap tergembala dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir kehidupan kami. Sekalipun banyak halangan rintangan, baik kesulitan dunia, kesenangan, godaan-godaan di dunia ini. Tuhan tolong kami untuk tetap setia berkobar, beribadah melayani sampai garis akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Menghadapi jalan buntu, buka jalan masalah tanah, rumah, hutang piutang semua Tuhan. Buka jalan semua Tuhan. Tolong curahkan berkat-Mu, ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang di luar Engkau Tuhan. Terima kasih betul juga untuk umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Ampuni Tuhan, jamah
Dan tolong Bapak Uci dalam pemulihan kesehatan, tolong Tuhan istri hamba-Mu juga dalam pemulihan kesehatan, biarlah kuasa bilur-Mu dinyatakan kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga berdoa untuk pelayanan tempat ini, bukakan selalu rahasia firman, gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali dengan tali kasih setia. Engkau tahu siapa orang-Mu, mampukan hamba-Mu melayani dalam tabisan benar dalam kesucian. Juga pembangunan rumah ibadah secara fisik, Tuhan tolong. Engkau Yehova Jireh mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terpuji nama-Mu, terima kasih Tuhan. Ampuni kami, ampuni dosa kesalahan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati aparat keamanan TNI, Polri semua diberkati oleh Tuhan. Juga para medis semua Engkau berkati Tuhan. Tolong mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga kami umat-umat boleh merasakan kebebasan keamanan untuk beribadah di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Badai pandemi COVID-19 ini Tuhan kami serahkan Tuhan tangan-Mu, biarlah segera akan berlalu sehingga kami umat-umat-Mu bisa beraktivitas secara rohani seperti dulu, ada lagi kembali digelar ibadah-ibadah persekutuan tubuh Kristus. Kami merindu terjadi kegerakan besar, kegerakan dalam firman pengajaran yang benar. Pagari selalu, lindungi selalu umat-umat ketebusan-Mu dimanapun berada, dalam beraktivitas, dimanapun Engkau lindungi selalu. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Wijaya Hendra dalam pelayanan Engkau percayakan, di dalam negeri, luar negeri, di Lempinel Tuhan tolong semua. Bukakanlah rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu, berikan kekuatan, kesehatan melayani Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, banyak permohonan kami, seruan doa kami percaya Engkau setia mendengar, setia memberikan jawaban yang pasti bagi kami. Tetangga-tetangga sekitar Engkau berkati. Kaitkan semua masuk dalam rencana yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, ampuni kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur buat firman. Haleluya, amin. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita bangkit berdiri. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, tinggal berdiri. Besok jam 4 sore pendalam kita perjamuan suci. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Biar firman sungguh-sungguh tertanam termeterai dalam kami semua, dan kami dimampukan untuk bisa melakukan, mempraktekkan firman. Berkati seluruh umat-Mu, apa yang sudah dikorbankan karena Engkau, Kau balas memberkati. Kaitkan semua masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama dengan keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan dalam usaha pekerjaan, nikah, ibadah pelayanan pengikutan kepada Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, berikan kesehatan, kekuatan kepada kami untuk kami pakai untuk melayani Engkau sampai garis akhir kehidupan kami semua. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi sertai. Kembalikan kami besok untuk beribadah melayani Engkau, bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita, mempelai wanitanya yang sempurna.
Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Jadi